Misal, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Lutmila. Aksi pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI menjadi perbincangan hangat sejak pekan lalu. Meski Presiden menanggapi dengan santai, banyak tokoh yang berada dalam pemerintahan memiliki perbedaan pandangan. Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam segmen Apa Kata Istana. Kalau berkenaan dengan bendera One Piece, yang itu kaitannya dengan ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Gitu. Akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas. Pengibaran bendera One Piece memicu perdebatan yang cukup serius di publik, khususnya di berbagai platform media sosial. Mulai dari DPR, menteri hingga wakil menteri memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hal ini. Tetapi di sisi lain, Presiden bahkan menanggapi santai dan melihatnya sebagai suatu kreativitas dari kaum muda. Sebenarnya apa makna dari fenomena ini dan mengapa pemerintah bisa berbeda-beda pandangan terkait hal ini? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia menimbulkan perdebatan, tak hanya di masyarakat, tetapi juga di pemerintahan. Ada yang menilai fenomena ini sebagai suatu ancaman, tetapi ada juga yang menilai bahwa hal ini merupakan kebebasan berekspresi asal tak menggantikan merah putih. Ya, kita juga mendeteksi, juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Kalaupun ada tadi ekspresi One Piece tadi, itu kita lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya ya, tetapi kan kritik itu juga harus jelas. Ya, kira-kira ekspektasinya apa, aspirasinya seperti apa. Tapi 80 tahun ini kita syukuri dan kita juga evaluasi. Tidak masalah berarti masyarakat ya itu kan tidak menggantikan merah putih. Ya, di negeri ini kan banyak sekali berkibar bendera, ya tetapi yang paling tinggi adalah merah putih. Fenomena bendera One Piece yang viral menjelang peringatan HUT RI ke-80 memunculkan perdebatan ruang publik. Sebagian orang melihatnya sebagai tanda pemberontakan atau ancaman terhadap simbol negara. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk ekspresi anak muda yang lahir dari budaya populer atau yang sering kita sebut adalah budaya pop. Di tengah perdebatan itu, kita perlu bersikap jernih, membedakan antara cinta, negara, dan kekecewaan pada pemerintah. Selain itu, Menko Polhukam Budi Gunawan juga menanggapi terkait maraknya pengibaran bendera One Piece ini. Menurut BG, hal ini melanggar Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. BG bahkan mengatakan pengibaran bendera One Piece bisa terkena sanksi pidana. Nah, sekarang kita lihat pemirsa bunyi dari Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya maksud dari masyarakat terkait pengibaran bendera One Piece ini? Benarkah maksud yang ingin disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan larangan dalam undang-undang tersebut? Juru bicara politik pelajar Avicenna mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece sebagai simbol untuk mengkritisi pemerintahan sudah ada sejak 2020 lalu.
Afi menambahkan bahwa maksud dari pengibaran bendera One Piece tak sama sekali untuk menggantikan merah putih. Sebelumnya ngomongin One Piece ini di tahun sekarang, tahun 2025, sebetulnya udah lama. Jadi bendera One Piece ini muncul di tahun 2020 sampai 2021 udah ada. Ya. Jadi selama aksi demonstrasi di tahun 2020 hingga tahun 2025 itu seringkali mahasiswa ataupun aktivis-aktivis bawa bendera One Piece. Nah itu sebetulnya simbol itu udah sering banget terjadi. Jadi sebetulnya kita nggak ada kalimat anak-anak muda bendera merah putih itu harus tidak dinaikkan. Kita mengingat tuh sejarahnya gitu. Kita mengingat sejarah-sejarah pahlawan. Kita mengingat beberapa agenda-agenda diplomasi di zaman dahulu gitu, di zaman kemerdekaan. Sementara itu, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto menilai bahwa pernyataan pemerintah yang berasumsi bahwa pengibaran bendera One Piece ini merupakan bentuk makar malah menimbulkan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi politik. Saya lihat beberapa agent dan beberapa orang dalam konteks suprastruktur pemerintah itu sebenarnya udah mulai bijak. Contoh misalnya saya sebut pernyataan bijak atau pernyataan Wamen misalnya, Wamen Dagri. Itu kan tone-nya positif. Ya, kreativitas. Mensesnek saya lihat lebih bijak. Nah, tapi memang ada yang menyampaikan menurut saya sudah lebih maju dan agak riskan ketika misalnya itu disampaikan di pernyataan publik bahwa One Piece itu bisa menjadi sebuah tendensi destruktif, makar, atau menurut saya gini, melihat perbincangan soal fenomena ini itu tidak sampai ke situ kok. Tapi ketika misalnya ada seperti ini malah bisa memantik yang disebut dan free rider, ya penunggang bebasnya, yang karena melihat ini bisa memanfaatkan situasi politik. Adanya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya generasi muda nampaknya sudah disorot oleh Presiden Prabowo. Tak heran jika Presiden tak mau ambil pusing terkait fenomena ini, karena pemerintah maupun masyarakat sepakat bahwa sang saka merah putih tak akan pernah tergantikan. 5 hari menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nampaknya banyak hal yang bisa dibahas dibandingkan berdebat soal fenomena ini. Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.